Tadi orang-orang itu datang lagi. Siapa? Orang-orang yang tadi pagi ke sini, dan mereka adalah orang yang mau mengambil alih jalanan. Apa? Terus sekarang mereka ada di mana? Mereka sudah pergi. Berapa orang yang datang ke sini? Hanya 3 orang saja, tapi 2 orang berbeda dengan yang waktu tadi pagi. Bukan dengan pasukannya. Bukan. Lantas, dengan siapa saja? Gua masih belum tahu. Yang jelas, dari ketiga orang tersebut ada 1 orang yang menurut gua paling kuat. Apa jangan-jangan dialah ketuanya? Bisa jadi. Karena dilihat dari cara bertarungnya saja, itu berbeda dengan teman-temannya. Lalu apa yang mereka lakukan lagi di sini? Mereka masih ingin merebut kekuasaan tempat ini dan menyuruh kita untuk pergi. Lantas apa yang kalian lakukan? Gondrong sempat mengusir mereka, lalu mereka tetap saja tidak mau pergi dari sini sebelum kita menyerahkan semuanya. Dan mereka memaksa Gondrong untuk duel 1 melawan 1 atas perjanjian yang sudah kami sepakati. Memang apa isi perjanjian yang kalian buat? Bila Gondrong menang melawan ketuanya, mereka akan pergi dari sini dan tidak akan datang ke tempat ini lagi. Dan jika Gondrong yang kalah, maka tamatlah sudah kekuasaan kita di jalanan. Maksud lu apa? Kita yang angkat kaki dari jalanan untuk selamanya, dan tempat ini akan jadi tempat mereka sampai kapanpun. Apa? Lalu, apakah Gondrong berhasil melawan orang itu? Belum sempat. Dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Gondrong, dia bisa melawan dan menahan ketuanya. Akan tetapi, Gondrong sempat kewalahan menghadapi orang tersebut karena orang itu cukup kuat untuk dihadapi. Jadi, untung saja ada suara sirine polisi yang lewat berpatroli melewati jalan depan. Dan mereka langsung pergi meninggalkan tempat ini dengan ancaman mereka akan datang lagi kemari dengan jumlah yang cukup banyak. Betubah, mereka sebenarnya siapa sih? Kenapa baru-baru ini ada orang seperti mereka yang ingin mengambil alih tempat ini? Cepat atau lambat, Bang Player harus tahu masalah ini. Gondrong sedang pergi menemui Bang Player, dan kita berdualah sementara ini berjaga-jaga di sini. Siapa tahu musuh kita datang lagi. Kenapa nggak diangkat Bang Player? Apa lebih baik kau pergi ke pasar? Siapa tahu Bang Player ada di sana. Alek, Gondrong, baru kelihatan lo. apakah Bang Player ada di sini? Waduh, nggak ada. Memang Bang Player nggak ada di jalanan. Dia belum datang. Gua kira dia lagi mandi sini. Ya udah, kalau begitu gua pergi dulu. Tunggu. Buru-buru banget. Memang ada apa? Gak biasanya lu seperti ini. Kenapa? Ada apa? Apa kalian ada masalah? Kondisi jalanan sedang tidak baik. Apa? Memang ada apa? Cerita sama gua, apa masalahnya? Baru-baru ini ada orang-orang yang datang ke jalanan dan mereka ingin mengambil alih semua jalanan untuk dijadikan hak milik mereka. Bangsat, siapa orang itu? Berani-beraninya mereka melakukan ini semua. Dengan dasar apa mereka berbicara seperti itu? Gua juga tidak tahu. Apakah mereka mempunyai kelompok? Sepertinya begitu. Mereka mempunyai beberapa pasukan. Dari mana mereka datang? Dia bilang dari seberang. Berani sekali orang jauh datang kemari hanya ingin merebut jalanan. Apa dia belum tahu sejarah jalanan itu dipimpin oleh siapa? Maka dari itu, mungkin mereka sudah tahu atau belum tahu sejarah jalanan, pasar, terminal yang pernah dipegang oleh seorang legenda. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka sudah datang 2 kali, dan mereka ingin orang jalanan itu pergi dari situ untuk selamanya, karena mereka ingin jalanan dikuasai oleh mereka. Apakah mereka mengacak-acak kalian semua? Gua sempat bertarung dengan ketuanya atau bukan. Yang jelas orang yang bertarung dengan gua cukup kuat. Gua pun sempat kewalahan menghadapi orang tersebut. Apa lu menang melawan dia? Gua hampir kalah. Apa? Jadi orang tersebut sangat kuat. Yang jelas seperti itu, dan mereka sudah pergi. Yang gua takutkan mereka akan datang lagi dengan jumlah yang cukup banyak.
Seandainya tadi nggak ada polisi, mungkin lu bakal memenangkan pertarungan ini, dan kita akan menguasai jalanan untuk selamanya. Gak usah terlalu buru-buru buat mengusir mereka, karena gua masih penasaran dengan kemampuan orang yang memakai topi tersebut. Gua ingin sekali bertarung dengan dia lagi, sampai benar-benar dia kalah dan meminta ampun di hadapan gua. Karena gua tahu, dialah yang paling kuat di antara kedua temannya. Ada satu orang lagi, tapi gue sendiri belum lihat orang itu. Nama itu sering disebut-sebut oleh orang-orang jalanan. Katanya sih dia ketuanya, dan dia juga yang paling kuat. Siapakah orang itu? Dia bernama Bang Player. Player. Ya, katanya sih kemampuan orang itu jauh berbeda dari ketiga orang jalanan itu. Dialah yang paling kuat, tapi gue sendiri belum pernah bertemu dengannya. Jadi, semuanya ada 4 orang yang menguasai jalanan. Sepertinya begitu. Hah, cuma 4 orang. Tapi, mereka cukup lumayan menurut gua. Orang yang memakai topi saja menurut gua itu cukup kuat, tapi masih belum bisa menandingi gua. Mungkin kalau tadi nggak ada polisi, orang tersebut sudah habis di tangan gua. Mereka sangat beruntung. Dan satu lagi, Bang Player, orang yang digadang-gadang, orang yang paling kuat di jalanan. Rasa penasaran gua makin tinggi buat mengetahui siapakah Bang Player tersebut. Gue sangat yakin, jika kita datang lagi ke tempat itu, pasti mereka sudah menyiapkan semuanya. Mereka akan berkumpul menjadi satu untuk menghadapi kita nanti. Mungkin saja jumlah mereka bisa lebih dari 4 orang. Mereka akan berjaga-jaga di tempat itu. Malah, gua sangat senang jika mereka berkumpul menjadi satu, termasuk ada si Player. Gua akan incar satu orang tersebut, yaitu Bang Player. Jika kepalanya gua kalahkan, secara otomatis yang lain akan ikut tunduk dengan gua. Jadi, gua cukup kalahkan saja si Player itu. Yang lain, jadi urusan kalian dengan anak buah kita. Baiklah, kalau begitu kapan kita akan pergi ke jalanan lagi? Besok pagi, kita bertiga sekaligus 10 anak buah kita ikut buat pergi ke jalanan. Dan kita hancurkan mereka semua satu persatu.